ketuhanan yang Maha Esa dari perspektif sejarah. Seperti prasejarah sila ketuhanan yang Maha Esa, saya juga akan melihat dari perspektif etimologi, sejarah, dan teologi lintas agama. Tidak hanya pada satu agama. Lihat situasi persidangan di Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia atau Dokoritsu Chunbi Sakai yang digelar antara tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang itu digelar untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Rajiman Wedyo Diningrat yang menanyakan Indonesia merdeka yang akan kita dirikan itu dasarnya apa? Takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Pertama-tama, jauh sebelum negara kita sendiri, bangsa kita sendiri menuliskan sejarah kita, sesungguhnya bangsa-bangsa lain sudah menulis sejarah kita, bahkan dengan nada pengagungan. Misalnya saya menyebut seorang geograf, seorang bapak geografi dunia yang menulis pada tahun 150 Masehi di Alexandria, namanya adalah Claudius Ptolemaeus, yang menulis bukunya yang berjudul Geographike Hypothesis, telah menyebut tentang Jawa Diu yang tidak lain adalah Yunanisasi dari kata Sanskrit Jawa Dwipa, dan juga Chrysonesos, Pulau Emas, yang kemudian yang kemungkinan merujuk pada Suwarna Dwipa, Pulau Emas, yang merujuk Sumatera. Pada era yang sama, pada abad yang sama, Srimad Walmiki Ramayana, sebuah buku klasik ya dari agama Hindu yang berisi tentang kisah Ramasita. Di dalam Srimad Walmiki yang ditulis juga sekitar tahun 150 ini, khususnya di bab Kiskinda Kanda, itu disebutkan tentang perjalanan para wanara menuju ke tanah Nusantara. Maka di sana disebutkan bahwa negeri yang bisa dicapai dengan mendaki bukit-bukit dan menyeberang lautan dengan kapal itu, hai para wanara, haruslah engkau capai. Lalu dia menyebut Yatnawanto Jawa Dwipam, Sapta Rajo Pasubitam, Suwarna Rupyaka Dwipam, Suwarna Karamanditam, Jawa Dwipamati Kramya Sisro Nama Parwata, Diwam Prasanti Sirgena Dewa Dewana Sewita, dan seterusnya. Usahakanlah sungguh-sungguh untuk menjelajahi Pulau Jawa yang dihiasi dengan 7 kerajaan. Menurut sumber India pula kita mengenal selain Jawa Dwipa, Suwarna Dwipa Sumatera, Barhina Dwipa itu adalah Borneo, Kalimantan, Sangat Dwipa, Sangka Dwipa, Bali Dwipa yang menunjuk kepada Sulawesi, kemudian Bali dan Nusa Tenggara. Lalu yang paling akhir adalah Jawa Dwipa Matikramya Sisrunama Parwata. Adalah ujung paling timur dari Pulau Jawa. Itu ada satu pulau yang besar yang di atasnya ada gunung namanya Gunung Sisira. Gunung itu bersalju, bahkan saljunya itu mencapai langit, dikunjungi oleh para dewa dan para danawa. Ini sumber sejarah India. Padahal kita baru menuliskan sejarah kita sendiri setelah ditemukannya sumber tertulis itu adalah Prasasti Kutai, yaitu Mulawarman pada abad keempat Masehi di Kalimantan. Artinya bahwa sastra puja kepada Kepulauan Nusantara itu tidak hanya dilakukan oleh anak-anak negeri, tetapi luar biasanya dilakukan oleh bangsa-bangsa lain dengan nada pemujaan. Nah, di dalam rangka pemahaman sejarah seperti itu, Indonesia sebagai satu kesatuan teritorial politik dan budaya dari abad ke abad menjadi tempat bertemunya aneka budaya besar dunia dari abad ke abad, Cina, India, Arab, Eropa.
Jadi Nusantara bukan sekedar hamparan pulau-pulau di antara ya pulau-pulau di antara ya Nusa Antara, tetapi juga merupakan beragam nilai-nilai, hamparan beragam nilai-nilai dari budaya dunia yang saling bertemu dan berdialog secara dinamis, seperti tadi yang saya sebut dari Ptolemeus, Ramayana, Purana-Purana India, yang jauh sekali menulis dan mengagungkan negeri pusaka ini. Jauh sebelum kedatangan Hindu dan Buddha, ini yang penting dalam konteks perbincangan kita. Islam dan Kristen sebelum pula datang ke Indonesia, bangsa kita sudah meyakini adanya the supreme being. Suatu kuasa di balik hal yang sifatnya empiris ini. Suatu kuasa metafisik, metaempiris, the supreme being, causa prima, yang tidak lain menjadi sangkan paraning dumati, yang dikenal dengan yang. Dari kata yang inilah terabadikan dalam nama Raja Sriwijaya, yaitu Dapunta Yang, dan kata Indonesia modern sembahyang, yang artinya menyembah kepada Tuhan. Ini lapisan yang kata Bung Karno digali sebelum era Hindu dan Buddha. Menurut Profesor Muhammad Yamin, budaya Indonesia kuno itu mengenal simbol tentang Tuhan yang maha tinggi yang dikenal dengan Parwata, yaitu gunung yang tinggi. Sehingga dengan demikian apa yang dikatakan Jawa Dwipa Mati Kamyasi Sirunama Parwata itu oleh Profesor Muhammad Yamin juga diartikan pengagungan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang disimbolkan dengan gunung yang tinggi. Pada era keemasan Majapahit, filsafat tinggi bangsa yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Kuasa itulah yang dikenal dengan Sri Parwata Raja. Dan itu disebut di dalam Negara Kertagama yang tadi disinggung oleh Pak Krista. Sri Parwata Raja itu bukan Siwa, bukan Buddha. Bukan ditafsir menurut satu agama, yaitu Siwa saja atau Buddha saja, agama yang mayoritas di zaman Majapahit. Tetapi mengandung Siwa maupun Buddha, menaungi keduanya sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar rakyat waktu itu. Sehingga tidak ada hegemoni satu agama atas agama yang lain. Nah, istilah ketuhanan sendiri sesungguhnya berasal dari bahasa Melayu Tuhan dengan imbuan ke dan an. Mula-mula belum diterapkan untuk the supreme being. Dalam bahasa Nusantara asli nama sang pencipta tadi disebutkan yang terpelihara dalam kata sembahyang. Dalam perjalanan sejarah yang panjang ribuan tahun itu, Nusantara ini banyak sekali menyerap sejarah panjang dari bahasa-bahasa asing, Sanskerta, Cina, Pali, Arab, Yunani, Latin, dan sebagainya, seiring dengan masuknya agama-agama besar dunia. Nah, di dalam konteks seperti itulah, kita bisa melihat periode terawal Islam masuk ke Nusantara. Kata Allah masih berdampingan diterjemahkan dengan Dewata Mulia Raya. Artinya bahasa Sanskerta masih mempengaruhi vocabulary yang dipakai oleh umat Islam. Dan ini juga terpelihara di dalam Alkitab bahasa Batak sampai hari ini. Di mana kata Elohim diterjemahkan dengan Allah dalam bahasa Arab dan diterjemahkan di dalam bahasa Batak, Debata. Yang lengkapnya Debata Mula Jadina Pulon. Jadi suku-suku bahasa-bahasa Nusantara itu mengabadikan sejarah panjang pengaruh-pengaruh luar itu yang diterima secara dinamis tapi direfleksikan kembali di dalam konteks filsafat Nusantara. Itulah sebabnya nanti kita mengenal puncak kebesaran Majapahit yang dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Karena ada sila ketuhanan yang Maha Esa yang menaungi Hindu, menaungi Buddha, menaungi agama-agama lokal. Tetapi itu sama sekali tidak ditundukkan dalam perspektif satu agama. Ketuhanan tadi dari bahasa Melayu tadi, dan itu bisa kita lihat di dalam prasasti. Misalnya prasejarah sila ketuhanan yang Maha Esa itu bisa dilihat misalnya perkembangan istilah Tuhan, istilah Allah, istilah Dewata,
Itu bisa dilihat pada prasasti yang saya sajikan pada PPT ini. Dari baris 1 sampai ke 4, Rasulullah dengan yang orang titik-titik bagi mereka yang ada pada Dewata Mulia Raya, beri hamba meneguhkan agama Islam dengan benar bicara dharma meraksa bagi sekalian hamba Dewata Mulia Raya. Ini adalah prasasti Trengganu yang sudah banyak diterbitkan dalam buku-buku sejarah tentang peradaban Melayu. Kemudian yang kedua, prasasti Minyeh 7 yang ditemukan di Aceh. Itu dari tahun 1300, jadi masih di zaman kerajaan Majapahit. Kira-kira bunyinya seperti ini, prasastinya yang tertulis di dalam bahasa yang sangat kuno, di mana kata Tuhan dipakai di sana. Setelah hijrah Nabi, kekasih yang telah wafat 781 tahun bulan Zulkijah, 14 hari Jumat, Raja Iman rahmat Allah bagi baginda dari keluarga Baru Basa mempunyai hak atas Kedah dan Pasai, menaruh di laut dan darat semesta. Ya ilahi Rabi Tuhan Samuha, ya Tuhan, Tuhanku semesta, taruh dalam swarga Tuhan Tatuha, masukkanlah baginda dalam surganya Tuhan. Jadi ini perkembangan pemaknaan istilah Tuhan. Padahal pada masa yang sama di Majapahit, Tuhan itu adalah gelarnya Patih Majapahit, Tuhan Kanaka. Jadi kata Tuhan memang asalnya menurut Profesor Muhammad Yamin dari Tuan. Nah, Tuan, segala Tuan, itulah yang disebut Tuhan. Yang merujuk kepada kepenguasaan alam semesta. Berikut kita akan melihat perkembangan bahasa Melayu. Di mana kata Tuhan dan kata Allah dipakai terlebih dahulu di dalam Injil Matius, terbitan bahasa Melayu, yang diterbitkan tahun 1629. Kita tahu kita punya legacy yang luar biasa untuk Indonesia ini. King James Version dalam Alkitab Kristen itu selesai diterjemahkan dalam bahasa Inggris 1611. Alkitab bahasa Melayu setahun kemudian 1612 dan diterbitkan pertama kali tahun 1629. Di sini misalnya kita melihat tentang keesaan Tuhan. Yang saya tayangkan ini judul dari Alkitab Injil bahasa Melayu, Perjanjian Baru. Lalu yang di sebelahnya itu adalah nyanyian rohani yang dikutip dari Injil Lukas pasal 2 ayat 14 dalam bahasa Melayu. Ada not baloknya lengkap. Itu tertulis begini, dalam rapingu jadi tuanku Allah, maha hormat wahidu. Sesungguhnya itu paralel dengan bahasa Latin Gloria in excelsis Deo. Segala kemuliaan bagi segala kemuliaan satu-satunya, maka dikatakan kata Arab maha wahidu, maha satu-satunya. Dan kata rapingu itu berasal dari bahasa Arab rafi'au, di tempat yang tinggi. Makanya di dalam teks terjemahan sekarang, Gloria in excelsis Deo itu separalel dengan kata-kata segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Atau dalam terjemahan Alkitab bahasa Arab, al-masdu lillahi fil ali. Jadi ini konsep keesaan Tuhan dalam bahasa Melayu jauh sebelum kata ketuhanan yang Maha Esa itu dibincangkan pada sidang Dokoritsu Chunbecho Sake. Dan yang kedua adalah, ini juga luar biasa, Tarjumanul Mustafid. Itu adalah Al-Quran terjemahan bahasa Melayu pertama kali yang dikerjakan oleh Syekh Abdur Rauf Asingkili. Saya sangat terharu ketika melihat bahwa Tarjuman Al-Mustafid ini pernah diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan diterbitkan di Istanbul, diterbitkan di Kairo. Dan saya membaca di sana tulisannya pakai bahasa Arab, tetapi terjemahan bahasa Melayunya juga ditulis pakai huruf Arab, tapi bahasa Melayu, di mana kata segala ditulis dengan sakala. Ini akan membingungkan kalau kita membaca dalam konteks bahasa kita sekarang. Misalnya kulhu Allahu ahad.
itu diterjemahkan dengan kata olehmu ya Muhammad, pekerjaan itu ia jua Tuhan yang esa. Jadi kata Tuhan yang esa sudah disebut di dalam terjemahan Quran di dalam bahasa Melayu pertama tahun 1690. Lalu Alhamdulillahirabbil alamin diterjemahkan segala puji bagi Allah Tuhan yang mempunyai segala makhluk. Jadi ini teks-teks yang membuktikan tentang ketuhanan yang Maha Esa itu bukan asing dalam bahasa Indonesia tahun 1629, 1690 dan tahun 1733 terjemahan revisi dari Injilul Qudus Isa Al-Masih, yaitu Injil yang suci dari Isa Al-Masih yang dikerjakan oleh seorang Belanda yang bernama Leidecker. Kemungkinan besar kitab suci ini yang dibaca oleh Thomas Matulesi Patimura. Di mana pada Injil Markus pada pasal 12 ayat 29 itu disebutkan, bisa tampak di layar. Maka sautlah Isa padanya, bahwa yang pertama daripada sekalian penyuruhan inilah, dengarlah hai orang Israel, Maha besar Tuhan ilah kami, itulah Tuhan yang esa adanya. Jadi kata Tuhan yang esa itu disebut di dalam Alkitab terjemahan bahasa Melayu yang dikerjakan Leidecker, Maha Tuhan Wahidu, Maha Tuhan, Maha Hormat, Tuhan Wahidu, Tuhan yang satu-satunya, itu disebut di dalam nyanyian rohani dari tahun 1629 oleh Cornelis Ruil dan seterusnya. Kemudian saudara-saudara, itu dari segi istilah atau dari segi terminologinya. Lalu bagaimana dari segi pemaknaannya? Ya, agama-agama besar yang datang ke Nusantara telah mengakarkan pesan-pesan sucinya dalam konteks budaya setempat. Sejumlah terminologi atau term dalam teks asli berbahasa berbagai macam kitab suci ya dari bahasa aslinya masing-masing menemukan paralelnya dalam bahasa dan sastra Nusantara. Keesaan Tuhan yang diungkapkan dalam beragam bahasa asing, ekam dalam bahasa Sanskrit, ahad, wahid dalam bahasa Arab, ehad dalam bahasa Ibrani, had dalam bahasa Suryani, unitas dalam bahasa Latin, mono dalam bahasa Yunani, semua disalin tanpa keberatan dengan kata esa. Dalam agama Hindu ada ungkapan ekam eva advityam brahman, diterjemahkan Tuhan itu esa dan tiada duanya dalam Upanishad. Dalam Kristen kita mengenal Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan itu esa. Dan kata esa sendiri ternyata bukan bahasa Sanskrit, bukan bahasa Pali, tetapi rumpun bahasa Austronesia asli, induk dari bahasa-bahasa Nusantara, seperti misalnya Dayak Kanayan. Menyebut 1, 2, 3 itu asa 2, talu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu juga di dalam pepatah Minang. Asa hilang, 2 terbilang, dan seterusnya. Sehingga sebetulnya ada proses kontekstualisasi atau inkulturasi dari agama-agama pendatang dengan budaya lokal. Itulah yang disebut para ahli sebagai local genius bangsa kita dalam menyikapi perbedaan agama-agama jauh dari mental imperialisme doktriner yang berlagak benar sendiri. Perbedaan teologi agama-agama diakui sebagai forum internum. Penganutnya, implementasinya diformulasikan dalam asas ketuhanan yang mengayomi semua agama. Prinsip ini disebutkan dalam naskah Sunda kuno, Siska Kanda Ingkarsian dari abad ke-8. Mangku bumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata, dewata bakti di yang. Mahapatih taat kepada raja, raja taat kepada dewata, dan dewata taat kepada yang. Ketaatan kepada dewata yang bisa dimaknai sebagai konsep teologi setiap agama direfleksikan lebih ramah dalam forum internum, ya. Forum eksternum, ranah bersama dalam kehidupan bangsa dan bernegara diwakili dari bakti kepada yang. Dan yang itu adalah prinsip ketuhanan secara nasional
merangkul dan menaungi semua agama. Inilah yang pada zaman keemasan Majapahit diformulasikan di dalam ungkapan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi satu dan kebenaran itu tidak mendua. Ini adalah teks aslinya di dalam bahasa Jawa kuno yang bisa kita baca bersama. Ruenika Datu Winuwus Wara Buddha Wiswa Beniki Rakaring Apan Kena Parwanosen Mangka Jinat Walawan Siwa Tatwa Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Konon dikatakan wujud Sang Yang Buddha dan Sang Yang Siwa itu berbeda. Siwa dan Buddha memang keduanya berbeda. Namun bagaimana kita bisa mengenalinya secara sekilas? Hakikat Buddha dan hakikat Siwa adalah tunggal, berbeda-beda. Tetapi satu juga, tidak ada kebenaran agama yang mendua. Konsep ini merupakan konsep yang sangat maju pada zamannya. Ketika dunia masih perang salib antara Barat dan Timur Tengah, antara Islam dan Kristen, masih secara primitif membunuh dengan atas nama Tuhan, tetapi bangsa kita sudah lewat dengan filosofi agung Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Nah sekarang konteks asli Bhinneka Tunggal Ika itu kemudian diterjemahkan dalam konteks kenegaraan. Maka di dalam karya Empu Prapanca, yaitu negara Kertagama, prinsip ketuhanan yang disebut sekarang ketuhanan yang Maha Esa itu disebut dengan prinsip tertinggi yang dikenal nataning anata, patining jagat pati, yang ning yang inisti. Tuhan adalah sang pelindung mutlak, raja penguasa alam semesta, apapun kita melabelinya dengan tafsiran agama yang berbeda-beda. Tuhan yang mengatasi konsep-konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Jadi ini sama dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa sekarang. Negara tidak mengurusi agama Siwa, negara tidak mengurusi agama Buddha. Negara bisa memberi fasilitas kepada agama Siwa, bisa membantu pada dharma-dharma kebudaan. Makanya pada zaman Majapahit muncul yang disebut Dharma Dyaksa Ringkasa Yuan, menteri untuk urusan agama Siwa, dan Dharma Dyaksa Ringkasogatan, menteri untuk mengurusi agama Buddha. Prinsip ini sekarang sebanding dengan ketuhanan yang Maha Esa yang tidak identik dengan agama tertentu, tetapi menaungi semua agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Dan para pendiri bangsa, syukur alhamdulillah, telah menangkap filosofi agung Bhinneka Tunggal Ika itu dan diterjemahkan dalam konteks yang lebih luas, tidak sekedar dalam kemajemukan agama, tapi juga dalam kemajemukan ras, suku, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain dalam suasana kenegaraan yang jauh lebih kompleks, yaitu satu bangsa dan tanah air Indonesia. Relasi harmonis agama dan negara itu yang kemudian disampaikan oleh para nenek moyang kita dari zaman kerajaan nasional pertama, nasional kedua, dan nasional ketiga, yaitu Indonesia. Saya minta maaf pernah saya sampaikan kepada Pak Taufik Mas ketika saya menjadi narasumber 4 pilar MPR RI. Waktu itu saya katakan di Jakarta di Hotel Mulia bersama Profesor Ahmad Safi Ma'arif. Saya katakan bahwa saya banyak mengutip dari simbol-simbol kerajaan Majapahit Pak, karena memang di Sriwijaya tidak memiliki sumber yang selengkap kerajaan Majapahit. Sekalipun para founding fathers kita mengakui bahwa negara nasional pertama itu adalah Sriwijaya, Kedatuan Sriwijaya, yang kedua adalah Majapahit, dan yang ketiga sampai akhir zaman adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah sekarang terakhir dalil lintas agama soal ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya bisa dimaknai secara ide agama tertentu tentang monoteisme misalnya. Sebab istilah monoteisme sendiri baru muncul pada 2 abad yang lalu, ya, tahun 1700-an oleh Henry Moore. Monoteisme dari kata mono yang artinya monos satu dan theos itu Allah. Tetapi juga bisa bermakna misalnya
non-teisme seperti agama Buddha. Pengakuan ada the supreme being, sekalipun itu Tuhan tidak dalam konsep pribadi, seperti yang dipahami dalam Islam dan Kristen, itu makna keesaan juga. Karena tidak ada sesuatu yang melebihi pentingnya kepada dia yang satu itu, entah itu disebut sebagai personal God atau impersonal God. Dalam Hinduisme misalnya, itu disebutkan Ekam Satvripah Bahuda Wadanti. Tuhan yang esa disebut dengan orang bijaksana dengan berbagai nama. Dalam iman Kristen tadi saya sebut tentang Sema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad, dan kata Echad dalam bahasa Ibrani itu paralel dengan kata Ahad dalam bahasa Arab sehingga muncul Qulu Allahu Ahad. Kul katakanlah Huwa, dia, Allah yang esa. Dan semua ini diterima dalam konteks kemajemukan dan keragaman di dalam kita berbangsa dan bernegara. Dari latar belakang sejarah ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih, kata Tuhan dan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Maha Esa adalah frasa umum yang sudah dipakai baik oleh orang Islam maupun orang Kristen seperti terjemahan dari bahasa Melayu Quran 1690 dan terjemahan Injil dari tahun 1629 dan 1733 khususnya dengan kata Tuhan yang asa adanya dalam terjemahan Lydekker. Dalam konteks seperti itulah ketika sidang BPU PKI 28 Mei sampai 1 Juni kata ketuhanan yang Maha Esa diusulkan oleh Bung Karno di dalam pidato lahirnya Pancasila seperti yang disetujui oleh para founding fathers yang lain dan Bung Karno mengatakan, hatiku akan berpesta pora apabila saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ingat, asas yang diusulkan Bung Karno, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak seperti banyak yang dipelintir ketuhanan yang berkebudayaan. Tetapi apa artinya ketuhanan yang berkebudayaan? Itu satu paket pidato 1 Juni. Ketuhanan yang berkebudayaan itu adalah implementasi dari asas ketuhanan yang Maha Esa, yaitu ketuhanan tanpa egoisme agama seperti dicontohkan oleh para cerdik cendekia mulai dari pra Indonesia sampai Empu Prapanca, Empu Tantular, naskah Sunda kuno, Siska Kanda Ingkaresian, sampai Indonesia Merdeka yang kita banggakan bersama. Terima kasih. Merdeka, salam Pancasila. Salam Pancasila. Wow, saudara-saudara yang terkasih dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan paparan yang luar biasa dari Pak Bambang Nurseno dalam hal ini, dan kita sudah melihat sendiri bagaimana timeline mulai dari zaman kuno, ya, prasejarah di zaman Hindu sampai dengan 1 Juni. Nah, sebelum kita masuk ke sejarah ketuhanan yang Maha Esa di dalam dunia Indonesia yang sudah modern, mungkin ada waktu sekitar 1-2 menit bagi Bapak Ibu Saudara-saudara untuk merenung kira-kira apa yang akan ditanyakan dari zaman prasejarah yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Bambang Nurseno tadi. Nah, saudara-saudara, kita bisa sambil ngopi-ngopi. Saya sudah menyiapkan kopi di sini. Ya, kita ngopi dulu. Ya, Ngopi dulu. monggo silakan. Yang mau ngopi ngopi dulu. Sambil kita terus merenungkan apa yang akan kita diskusikan nanti. Ternyata Pancasila memang bukan bikinannya Pak Karno. Ya. Pancasila itu digali oleh beliau. Pancasila itu sudah ada jauh sebelum kita semua yang ada di depan layar ini lahir. Nah, sekarang ada begitu banyak polemik mengenai Pancasila.
Pancasila yang harusnya sudah final pada tanggal 18 Agustus 1945 itu mulai digoyang-goyang lagi hanya karena kepentingan-kepentingan politik, sehingga kita tidak bisa lagi lekas untuk maju, membuat Indonesia ini benar-benar menjadi negara yang progresif dari sisi teknologi. Nah, tentu kita tidak menghendaki bahwa negeri kita akan senantiasa menjadi negeri yang ketinggalan. Nah, mari kita teguhkan kembali yang namanya dasar negara kita, sumber daripada segala sumber hukum di Indonesia ini. Baik, sambil kita menunggu presentasi yang dipersiapkan oleh Pak Bambang nanti bisa kasih kode ya dengan salam Pancasila. Kalau belum kita ngopi-ngopi dulu. Ini ada kopi. Ya. Ini sungguhan ini loh, sungguhan. Baik. Sejarah. Sudah siap Pak Bambang? Sudah, siap. Oke, mari kita masuki sejarah ketuhanan yang Maha Esa. Monggo, silakan. Bapak Ibu bisa cermati presentasi di depan kita. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara, sekali lagi terimalah salam saya merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum besem hamasyah. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Witek Tongtien. Itu saya nggak bisa bahasa Tionghoanya. Witek Tongtien. Hari nah, ini itu Michael yang bisa. Selanjutnya saya akan sampaikan mengenai sejarah sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tadi dalam presentasi pertama, semoga ini bisa menjadi rujukan banyak pihak yang selama ini mungkin lupa pada sejarah bangsa yang adiluhung, sejarah bangsa yang gemilang pada masa lalu. Tetapi masa depan saya berharap juga kejayaan bangsa ini akan terus kita pertahankan. Sekarang kita memasuki sila ketuhanan yang Maha Esa dari perspektif sejarah. Seperti prasejarah sila ketuhanan yang Maha Esa, saya juga akan melihat dari perspektif etimologi, sejarah, dan teologi lintas agama. Tidak hanya pada satu agama saja. Nah, kita lihat situasi persidangan di Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia atau Dokoritsu Chunbi Chusakai yang digelar antara tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang itu digelar untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Rajiman Wedyo Diningrat yang menanyakan Indonesia merdeka yang akan kita dirikan itu dasarnya apa. Nah, Bung Karno menangkap apa yang disampaikan yang diminta oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat itu adalah filosofis Kronsla atau Weltanschauung. Dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan didirikan. Memang sebelum Bung Karno itu ada banyak sekali pidato dari tokoh-tokoh anggota Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Dan pada masa Orde Baru kita disajikan dengan sejarah yang sebetulnya itu dilakukan dalam rangka Soekarnoisasi. Maka penggali Pancasila ada Pak Yamin, ada Profesor Supomo, dan baru yang terakhir adalah Bung Karno. Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Nugroho atau Susanto, bahwa Bung Karno bukan penggali Pancasila tapi penggali istilah Pancasila. Tetapi syukurlah sekarang ini sejarah yang didasarkan oleh buku naskah persiapan Undang-Undang Dasar 45 3 jilid, antara lain ini bukunya, itu sesungguhnya dalam banyak hal otentisitasnya diragukan. Sampai kemudian hormat saya kepada seorang anak bangsa, yaitu Bapak Raden Mas A.B. Kusumo, yang dengan biayanya sendiri beliau meneliti arsip-arsip dari sidang Dokori Cucun Becosake sampai ke Belanda, dan katanya dulu akan diganti oleh Sekretariat Negara, tapi biaya beliau katanya tidak diganti sampai hari ini, tetapi pengabdiannya akan dicatat sebagai jasa yang luar biasa bagi bangsa dan negara. Dan beliau menemukan arsip-arsip itu, yang ternyata memang seperti pengakuan Pak Yamin sendiri, penggali Pancasila itu adalah Bung Karno. Sekalipun kita tidak pernah menafikan jasa-jasa dari para founding fathers yang lain, seperti yang dikatakan oleh Muhammad Hatta atau Bapak Muhammad Hatta yang pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, kita akan melihat secara khusus pada sila ketuhanan yang Maha Esa ini. Pertama, seperti tadi kita baca dari prasejarah sila ketuhanan yang Maha Esa, ungkapan Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa dalam bentuk kata sifat, itu sudah lazim dalam bahasa Melayu, jauh sebelum era kemerdekaan kita. Seperti yang tadi saya buktikan dari scan dari Injil berbahasa Melayu, Leidecker tahun 1733 yang menyebut Tuhan ilah kami itu Tuhan yang asa adanya. Kemudian juga sebelumnya itu tahun 1690 kata Kulhu Allahu Ahad juga diterjemahkan, kata olehmu Muhammad bahwa Allah itu adalah Tuhan yang esa. Maka kata ketuhanan yang Maha Esa itu bukan hanya menjadi khas agama tertentu, baik Islam ataupun Kristen atau Hindu, tetapi itu menjadi vocabulary bersama yang dipakai tentu dalam maknanya masing-masing, makna teologisnya masing-masing. Karena itu ketika kedua istilah itu, yaitu Tuhan yang Maha Esa maupun kata sifatnya ketuhanan yang Maha Esa, muncul dalam percakapan di sidang BPUPKI saat membicarakan dasar negara atau filosofis Kronselah itu. Istilah Tuhan yang Maha Esa atau ketuhanan yang Maha Esa tidak identik dengan agama tertentu. Meskipun istilah itu sudah dipercakapkan oleh para bapak bangsa, namun belum jelas pemaknaannya sebagai asas kenegaraan. Sampai Bung Karno kemudian mengusulkannya di dalam pidato lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni tahun 1945. Dan kata Tuhan yang Maha Esa itu diucapkan oleh beberapa anggota sidang BPUPKI. Misalnya Wiranata Kusuma. Terus juga Ki Bagus Hatikusumo yang mewakili golongan Islam. Tetapi juga Susanto Projo itu mewakili kelompok kebangsaan. Dan kata itu menjadi kata yang umum dipakai. Tidak identik dengan teologi agama tertentu. Dan kata ketuhanan yang Maha Esa menurut arsip yang dikaitkan dengan Pringgodikto Arsip di Den Haag yang kemudian dibukukan setelah ditemukan kembali oleh Pak Raden Mas A.B. Kusumo dalam buku yang berjudul Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 terbitan Fakultas Hukum UI, edisi revisinya diberi kata pengantar oleh Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, dan juga Ketua MPR saat itu, yaitu Pak Hidayat Nur Wahid tahun 2009. Itu terungkap bahwa juga kata ketuhanan yang Maha Esa juga diucapkan oleh para pembicara yang lain, termasuk Pak Yamin mengucapkan bahwa peradaban Indonesia mempunyai ketuhanan yang Maha Esa. Itu fakta pertama yang harus kita catat, agar kita tidak saling tarik-menarik istilah itu hanya untuk agama tertentu. Kita akan melihat beberapa
pendapat dari para anggota BPUPKI. Tanggal 29, Wiranata Kusuma mengatakan, meskipun dia tidak mengusulkan sebagai sistematik sebuah filosofi kronselak, tetapi lontaran-lontaran normatif sifatnya tentang negara harus percaya pada Tuhan. Jelaslah kepada kita, kata Wiranata Kusuma, bahwa Indonesia manusia karena sifat-sifat yang salah satu saya bicarakan tadi, dalam menghadapi dan memecahkan soal-soal tentang kehidupannya, selain dari mencurahkan ilmu pengetahuannya, juga harus senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kata Tuhan Yang Maha Esa diucapkan. Susanto Tirto Projo 29 Mei juga berbicara. Atap payonnya Indonesia merdeka, rasa keagamaan dan rasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan bahwa segala sesuatu di dunia ini hanya dapat timbul dan tenggelam atas kehendak Tuhan. Jadi kedua pembicara yang saya sebutkan di atas hanya menguraikan arti normatifnya tanpa menjelaskan dasar filosofinya, khususnya dalam konteks relasi antara agama dan negara. Lalu Ki Bagus Hadikusumo dari Yogyakarta, mewakili dari founding fathers kita Islam, tanggal 31 Mei tahun 1945 beliau mengatakan, sebab ibadah itu perkara hubungan antara jiwa manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pidato Ki Bagus Hadikusumo ini sebetulnya mirip khotbah yang full kutipan ayat Al-Quran dan hadis yang mendukung konsep sistem legitimasi berdasarkan agama Islam. Dengan demikian, istilah ketuhanan Yang Maha Esa diucapkan oleh mereka yang golongan Islam, golongan nasionalis, tetapi maknanya belum menemukan sebagai asas negara, khususnya dalam kaitan hubungan agama dan negara. Tapi secara etimologis, kata ketuhanan Yang Maha Esa, sejak zaman Melayu kuno sampai Indonesia modern itu bukan kata yang asing. Kemudian Profesor Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei 45. Dalam arsip yang ditemukan, dalam arsip Pringgodikto itu beliau mengucapkan, tetapi itu catatan stenografis yang singkat. Peradaban Indonesia memiliki ketuhanan Yang Maha Esa. Sekalipun pidato Mr. Muhammad Yamin menurut buku naskah persiapan Undang-Undang Dasar 45 yang terdiri dari 3 jilid ini, bukunya diterbitkan oleh Prapanca tahun 1958, mungkin merupakan perluasan gagasan dari Pak Yamin tahun 1959. Nah, Bung Hatta meragukan otentisitas pidato dari Pak Yamin. Dan kini notulen sidang BPUPKI sudah ditemukan kembali di Puri Mangkunegaran. Ditemukan itu oleh Bandoro Raden Ayu Satuti, itu adalah masih kerabatnya Pak Yamin, yang karena Pak Yamin itu menikah dengan seorang putri Mangkunegaran, dan itu terbukti dari buku yang sekarang ini saya rasa ini harus dibaca oleh setiap anak-anak bangsa, termasuk yang suka demo mempertentangkan ketuhanan Yang Maha Esa dan ketuhanan yang kebudayaan, harus baca arsip negara ini. Karena ini hasil dari penggalian yang sangat lama setelah arsip itu hilang. Kemudian Bung Karno tanggal 1 Juni 45, tadi sudah dikutip, hatiku berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berasaskan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian rumusan ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas atau dasar negara lengkap dengan konsepsi dan implementasinya itu berasal dari Bung Karno. Nah, kemudian pidato 1 Juni itu dibahas oleh panitia kecil yang disusun pada masa reses, dan itu sebetulnya melanggar tata tertib aturan sidang, tetapi dilakukan oleh Bung Karno. Segala yang sifatnya prosedural harus dibuang kalau tidak memiliki manfaat. Dan pada saat lobi-lobi di panitia kecil inilah Bung Karno berhasil bersama dukungan dari founding fathers yang lain mempersatukan kelompok kebangsaan dan kelompok agama. Dan ini harus dicatat bahwa semua perbincangan tentang dasar negara itu satu-satunya sumber yang dijadikan rujukan bukan pidato Pak Supomo, bukan pidato Pak Hatta,
bukan pidato Pak Yamin, tapi pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945. Nah, kemudian saudara-saudara kita akan lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Meskipun banyak anggota BPUPKI sepakat bahwa keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi dasar negara, namun golongan nasionalis menolak negara Islam. Ini misalnya Dasat, itu seorang anggota, Pak Dasat ini anggota BPUPKI tanggal 29 Mei tahun 1945. Dia mengatakan Allah adalah sumber dari segala yang hidup dan firman-Nya yang dinyatakan dalam kitab-kitab suci, baik di dalam Al-Quran, baik di dalam Alkitab maupun dalam alam. Sebagai pedoman dan dalam kemasyarakatan hidup kita. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara muslimin, Kristen, Hindu, dan Buddha. Jadi Mr. Dasat ini lebih cenderung kepada konsep nasionalis. Konsep ketuhanan Yang Maha Esa yang menaungi semua agama. Karena firman-Nya tidak hanya tercatat dalam Al-Quran kata beliau, tetapi juga tercatat di dalam Alkitab dan juga tercatat di sastro gumelar atau alam semesta. Artinya tidak hanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan umat-umat berkitab, tapi juga umat yang tidak berkitab yang dasarnya adalah sastro gumelar atau alam semesta. Sastro gumelar itu istilah saya, bukan istilahnya Pak Dasat. Lalu Lim Kun Hian, tanggal 31 Mei 1945, mengusulkan dasar hati manusia. Hati yang baik dan pikiran yang baik melahirkan aturan yang baik. Lalu Lim mencontohkan bangsa Tionghoa yang di dalamnya hidup rukun Islam, Kristen, dan agama-agama lain. Jadi meskipun banyak anggota setuju keyakinan Tuhan dan menyebut Tuhan Yang Maha Esa, tetapi belum menemukan formulasinya yang jelas sebagai dasar negara, secara khusus bagaimana hubungannya antara konsep bangsa, negara kebangsaan, khususnya hubungan antara agama dengan negara. Nah, lalu sekarang bagaimana ketuhanan Yang Maha Esa itu dimatangkan sebagai konsepsi kenegaraan. Nah, inilah kita berhutang budi pada tokoh-tokoh lain termasuk Muhammad Hatta, Profesor Muhammad Yamin, kemudian juga Supomo. Karena Pak Supomo lebih berbicara tentang konsep hukum dasar negara. Bukan dasar negara, tapi hukum dasar negara, konstitusi. Kemudian Bung Hatta lebih berbicara tentang hubungan agama dan negara. Yamin berbicara tentang hukum adat. Pak Yamin juga berbicara tentang kita harus mencari bahan-bahan tidak hanya dari Jawa, tetapi juga dari Borneo, dari Sumatera, dari adat-adat suku-suku yang lain untuk menentukan bagaimana Indonesia merdeka yang akan kita dirikan nanti. Lah, tanggal 30 Mei tahun 45, dan ini juga kita harus berterima kasih kepada Pak RM AB Kusumo yang telah menemukan pidato Bung Hatta juga. Yang itu isinya, pidato ini diucapkan sebelum sidang BPUPKI, tetapi isinya saya kira sangat sama dengan apa yang dikatakan Pak Hatta dalam laporan stenografis yang tidak ditemukan, tetapi saya kira isinya akan sama dalam pemikiran beliau. Beliau mengatakan begini, kita tidak mendirikan negara dengan dasar pemisahan antara agama dan negara. Seperti yang anut oleh negara-negara barat, di mana ada pemisahan antara gereja dan negara. Tetapi menurut beliau, kita harus mendirikan negara yang tidak didasarkan atas pemisahan agama dan negara. Agama harus mendasari proses penyelenggaraan negara. Tetapi harus dipisahkan antara urusan agama dan urusan negara. Jadi bukan pemisahan agama dan negara, tapi kata Pak Hatta, pemisahan urusan agama dari urusan negara. Agar tidak overlapping. Agar agama tidak menjadi alat negara, aparatus negara, perkakas negara, dan seterusnya. Nah, dalam konteks seperti itu, dalam sidang BPUPKI masih terjadi berbagai pendapat. Bagaimana konsep ketuhanan itu dilaksanakan. Dan ini tentu ada golongan yang menghendaki Islam sebagai dasar negara. Ada golongan yang lebih netral seperti Dasyat. Bahwa firman Tuhan tidak hanya ada dalam Al-Quran menurut keyakinan Islam.
tapi juga ada dalam Injil menurut keyakinan Kristen. Ar-Rahim misalnya, tanggal 30 Mei tahun 45. Berbeda dengan Pak Hatta, Rahim mengusulkan Islam harus menjadi agama negara dengan kemerdekaan seluas-luasnya untuk pemeluk agama yang bukan Islam. Tapi formulasinya tidak ada di sana, belum diformulasikan. Abdul Qadir 31 Mei tahun 45. Agama jikalau Indonesia merdeka sudah dibentuk tidak boleh tidak, Islam yang punya penganut banyak akan menjadi agama yang penting. Profesor Supomo sebagai ahli hukum adat tanggal 31 Mei tahun 45 mengambil jalan tengah. Mengkritik halus sebetulnya ide pemisahan agama dan negara, tetapi menolak konsep negara Islam. Negara nasional namun tidak pula netral agama, kata beliau. Kita tidak mendirikan negara Islam, tapi negara yang sejalan dengan cita-cita Islam. Sayangnya pidato Pak Supomo lebih berbicara tentang konstitusi negara, padahal yang diminta Profesor Dr. Rajiman Wedyodiningrat adalah filosofis Kronslag atau Weltanschauung atau dasar filsafat kenegaraan. Nah, dalam konteks seperti itulah Bung Karno mengusulkan Pancasila dalam pidatonya 1 Juni 45 bahwa hati Bung Karno akan berpesta raya apabila negara Indonesia merdeka, asasnya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi asas yang disampaikan Bung Karno, ketuhanan yang Maha Esa. Ini harus saya ulang-ulang, saya katakan Bung Karno mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi bagaimana dengan implementasi prinsip tadi? Banyak pembicara ngomong ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Tapi implementasinya Islam harus dominan. Atau tidak ada formulasi yang jelas. Islam harus dominan tetapi dengan seluas-luasnya memberi kebebasan pada agama lain. Pengaturannya seperti apa? Konsepnya dalam konteks ini hubungan agama dan negara seperti apa? Batas-batas campur negara seperti apa? Tidak dijelaskan. Dalam konteks seperti itulah Bung Karno berbicara tentang ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi ketuhanan yang berkebudayaan itu implementasi dari asas ketuhanan yang Maha Esa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan yang dimaksudkan, yakni tiada egoisme agama. Tetapi sekali lagi, prinsip yang diterapkan Bung Karno, yang diusulkan Bung Karno, hatiku akan berpesta raya apabila Indonesia merdeka ini berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Sekali lagi, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu implementasinya ketuhanan yang berkeadaban, ketuhanan yang hormat menghormati, ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang tanpa egoisme agama. Inilah teks Bung Karno yang dibaca, yang dibukukan dalam buku lahirnya Pancasila. Bukan hanya bangsa Indonesia bertuhan, tetapi hendaknya setiap orang Indonesia bertuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen bertuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Setiap rakyat Indonesia bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Marilah kita menjalankan agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban, ialah hormat menghormati satu sama lain. Bandingkan, kenapa Bung Karno mengatakan Kristen bertuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad, sedangkan Buddha dia tidak mengatakan bertuhan menurut petunjuk Siddhartha Gautama, tapi orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Saudara akan tahu pemikiran Bung Karno ini apabila saudara membaca kuliah-kuliah Bung Karno tentang Pancasila yang diawali dari sila ketuhanan yang Maha Esa di Istana Negara. Di mana Bung Karno dengan jelas menguraikan prasejarah ketuhanan yang Maha Esa
sampai kemudian perbedaan antara agama Kristen, agama Islam, dan ketika bicara tentang agama Buddha, Bung Karno mengatakan Buddhisme tidak mengenal Tuhan sebagai personal God. Tuhan tidak sebagai pribadi. Makanya konsep Buddha itu bukan teisme, tapi non-teisme. Tidak mengenal Tuhan dalam konsep personal God. Tetapi percaya pada supreme being yang tidak didekati dalam konteks aku dan engkau. Dalam konteks Tuhan dan hambanya. Seperti yang terjadi pada agama-agama teistik. Termasuk Islam, Kristen, dan Hindu. Mungkin Hindu lebih luas daripada itu. Karena ada monisme, ada panteisme, ada monoteisme. Jadi saya kira kalau tradisi toleransi, orang Hindu mungkin lebih siap daripada yang model-model teistik. Karena begitu dideklarasikan tidak ada selain dia lah, kemudian terus mencoba untuk meniadakan yang lain. Padahal peniadaan terhadap yang lain itu bukan haknya manusia. Biarkanlah lalang itu tumbuh sampai waktu menuai. Waktu menuai kata Nabi Isa atau Isa Al-Masih atau Kristus Sang Juru Selamat itu dalam konteks Kristen itu artinya ila yaumil kiamah. Manusia tidak berhak mengadili teologi orang lain. Tidak memaksa untuk negara harus sesuai dengan konsep agama tertentu, tidak. Tapi itu ranah privat. Kristen sesama Kristen, Islam sesama Islam, dan seterusnya. Karena itu saya akhiri ungkapan ini dengan terus mengulang-ulang apa yang dikatakan Bung Karno supaya tidak salah paham. Ketuhanan yang berkebudayaan adalah ketuhanan yang berkeadaban, ketuhanan yang menghormati satu sama lain, ketuhanan berkebudayaan adalah ketuhanan tanpa egoisme agama. Tetapi asas yang disebutkan Bung Karno, hatiku akan berpesta raya apabila saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berasaskan ketuhanan yang maha esa. 1 Petrus pasal 4. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu,
jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. 1 Petrus pasal 5. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat Janganlah ditelannya. takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.